Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Mas Ruroh SPD dari MTS Ma'arif NU 5 Dauhan. Kita ketemu kali ini dengan tema belajar mendeskripsikan. Ini untuk siswa-siswi kelas 7 SMP MTS. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian mampu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, entah itu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian diharapkan kalian juga mampu menjelaskan isi teks deskripsi objek, baik itu tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, tari tradisional, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Diharapkan juga kalian akan mampu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, baik itu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Dan tujuan terakhir, kalian akan mampu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, baik itu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Anak-anakku sekalian, sebenarnya kita itu sering kali mendeskripsikan sesuatu, sering sekali tanpa kita sadari. Contoh, kemungkinan kalian pernah ditanya, "Dek, rumahnya Pak A sebelah mana ya?" Nah, terus kalian menjawab, "Oh, itu Pak, dari sini lurus, nanti ada pertigaan belok kanan, kemudian belok kiri." Nah, itu ada deretan rumah 3, pilih yang di tengah Pak, rumah beliau di tengah warnanya hijau. Nah, yang kalian jelaskan itu posisi rumahnya di mana, itu sebenarnya mendeskripsikan. Diharapkan orang yang mengajak kalian bicara atau orang yang bertanya itu bisa menemukan alamat rumah yang dicari dengan jelas dari uraian yang tadi sudah kalian katakan. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, berikutnya kita langsung ke sub pokok bahasan yang pertama, yaitu menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Oke, kita perhatikan ada 4 teks yang bisa kalian amati. Teks yang pertama, pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih yang bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Teks pertama. Teks yang kedua. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 45 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Berikutnya perhatikan teks 3. Ibu adalah wanita yang sangat baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesusahan. Profesinya sebagai guru semakin menokohkan prinsip untuk selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama. Teks keempat. Kelinciku bernama Bagas.
Ku namakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih, bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Anak-anakku sekalian, ini ada 4 teks, sama-sama memerinci, sama-sama menceritakan dengan jelas segala sesuatu, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Baik, kita amati dari keempat teks tadi, ya. Kita lihat objek. Dari keempat teks tadi bisa kita simpulkan bahwa objek teks deskripsi bersifat khusus dengan ciri tertentu yang berbeda dengan umumnya. Tujuan teks deskripsi itu adalah menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Yang ketiga, isi teks deskripsi memerinci mengkonkretkan objek. Kita lihat yang pertama, objek teks deskripsi bersifat khusus dengan ciri tertentu yang berbeda dengan umumnya. Kalau kita perhatikan teks 1, ini objeknya adalah menceritakan tentang pantai Parangtritis. Di sini jelas di sebelah kiri ada tebing sangat tinggi, di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap waktu. Pantainya bersih dengan buih-buih putih yang bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Sedangkan teks kedua ini menceritakan tentang bentuk fisik wajah dari seorang ayah. Ayahnya yang bernama Abu Salman itu posturnya sedang, berarti tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tidak terlalu gendut, tidak terlalu kurus. Berumur 45 tahun, rambutnya sudah memutih, di dagunya terdapat bekas cukur jenggot. Kulitnya kuning langsat, jadi bukan hitam. Wajah ayah seperti orang Batak. Nah, di sini nanti kita bisa membayangkan kayaknya tipikal wajah Batak kayak apa ya. Tentu beda dengan tipikal wajah Jawa, Sunda dan sebagainya. Kemudian teks yang ketiga, ibu adalah wanita yang sangat baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Teks ketiga ini menceritakan tentang kepribadian ibunya. Dia ramah, tutur katanya lemah lembut, suka membantu orang lain. Kemudian juga beliau profesinya sebagai guru. Sedangkan teks yang keempat ini menceritakan kelinci. Kelinciku bernama Bagas. Ku namakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Ini ada harapan di sini. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Dari keempat teks ini ada ciri tersendiri. Rata-rata itu menggambarkan sesuatu secara rinci. Yang pertama, teks pertama tadi ini menceritakan tentang objek wisata pantai Parangtritis yang ada di Jogja itu. Teks yang kedua ini menceritakan bentuk wajah seorang ayah yang diceritakan oleh anaknya. Kemudian yang ketiga ini menggambarkan tentang kepribadian seorang ibu dengan segala keramahannya, dengan segala kelembutan tutur katanya, dengan segala kemauannya dalam menolong orang lain dan sebagainya. Dan teks yang keempat ini menceritakan tentang kelinci.
Kelincinya bernama Bagas. Bulunya lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Bibirnya mungil, menggemaskan. Telinganya panjang, dan kalau berlari-lari telinganya melambai-lambai. Nah, itu yang sifatnya jelas bersifat khusus, menceritakan kondisi tertentu dengan segala kedetailannya. Kemudian tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Ya, dari keempat teks tadi ini kita bisa tahu dari sudut mana penulis menceritakan tentang Pantai Parangtritis. Dari sudut mana? Dari tepiannya. Di sebelah kiri ada tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan itu ada batu karang yang sangat besar. Pantainya bersih dengan buih-buih putih yang bergradasi abu-abu. Ini untuk orang yang menceritakan segi bagusnya Pantai Parangtritis. Bagaimana kalau sudut pandang orang yang mungkin pas patah hati ke sana, ke Pantai Parangtritis? Mungkin yang akan diceritakan itu ombak besar yang datang itu seolah-olah ikut menghantam hatinya. Ada batu karang yang sangat tinggi di situ, yang sangat besar, yang siap untuk menahan ombak yang datang. Menurut orang yang sedang patah hati, mungkin batu karang itu ya seperti hatinya itu, yang sudah terlanjur sakit hati, membenci mantan kekasihnya dan sebagainya. Ya, jadi tergantung dari sudut mana si penulis teks deskripsi memandangnya. Kemudian isi teks deskripsi itu memerinci atau mengkonkretkan objek. Harapannya tentunya kita bisa melihat, kita bisa mendengar, ataupun kita bisa merasakan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan oleh penulis. Jadi diusahakan dalam menceritakan itu sekonkret mungkin, sehingga si pembaca itu benar-benar seolah-olah mengalami. Contoh lagi, di pagi hari menjelang berangkat sekolah, pas berangkat sekolah, kalian melihat sebuah kecelakaan di jalan itu menuju ke sekolah. Nah, kamu lihat pasti awalnya ada dua sepeda motor dari arah yang berlawanan. Yang datang dari sebelah depan, sebelah barat, itu ternyata menghindari sesuatu, menghindari kucing lewat. Banting setirlah ke kanan. Pas dia sudah banting setir ke kanan untuk menghindari kucing yang lewat, ternyata dari arah berlawanan, dari arah timur, muncul motor yang lain. Otomatis kan dia ambil sebelah kiri, sama dengan sebelah kanan yang dia bantingkan itu. Kemudian menabrak motor yang tadi banting setir. Terjadilah kecelakaan. Sampai di sekolahan, kalian cerita ke teman-temannya dengan sangat jelas, tadi ada kecelakaan loh. Tadinya ya ada motor dari arah barat menuju ke timur. Pas di tengah-tengah itu ternyata ada kucing mau menyeberang. Wah, dia langsung banting setir ke kanan daripada menyelakai kucingnya mungkin ya. Nggak tahunya dari arah kiri itu dari arah timur ada motor yang melintas, coba berlawanan arah. Sementara dia sudah kadung banting setir ke kanan, belum bisa menguasai motor lagi, ternyata sudah ada motor dari arah timur. Akhirnya terjadilah kecelakaan. Ngeri. Nah, ketika kalian menceritakan hal itu berarti kan kalian mengkonkretkan. Diharapkan orang yang kalian ajak cerita itu bisa ikut membayangkan, bisa ikut merasakan ketakutan kamu, dan seolah-olah bisa melihat persis seperti yang kamu lihat waktu kejadian. Nah, itu isi dari teks deskripsi. Oke? Dilihat dari jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi itu terbagi menjadi dua.
yaitu ada teks deskripsi mandiri dan ada teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Teks deskripsi yang mandiri itu adalah teks deskripsi yang benar-benar disusun untuk menjadi sebuah teks deskripsi. Sedangkan yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain itu adalah teks deskripsi yang berfungsi untuk memberikan efek tertentu pada teks awal. Misalkan ada teks cerpen. Di situ tokoh utamanya sedang menuju ke mall. Nah, di mall itu apa yang dilihat oleh si tokoh itu diceritakan secara gamblang. Misalkan begini, setelah menempuh perjalanan 30 menit, akhirnya sepeda motor pun sampai di mall yang saya tuju, yaitu di Jadi Baru. Kemudian kami masuk ke gerbang, kemudian mendapatkan nomor parkir dan si supir memarkirkan motornya. Setelah itu kami masuk menuju ke gedung utama mall. Di lantai pertama kami langsung disuguhi deretan kasir, kemudian tangga eskalator, kemudian juga tangga permanen manual, kemudian ada counter untuk mobil, untuk sepeda motor, kemudian ada juga tempat penitipan barang. Di depan tempat penitipan barang itu ada kursi pengunjung, mungkin dimaksudkan untuk pengunjung yang bermaksud untuk menata kembali dagangan barang-barang beliannya, barang-barang yang dibeli untuk menjadi utuh. Karena kan kita tahu ketika masuk ke mall itu biasanya akan ada beberapa kresek yang dicangking dari beberapa kasir. Nah, contoh itu adalah teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Ada tokoh di situ. Siapa tokohnya? Ya, orang yang berbelanja itu, orang yang berboncengan pakai sepeda motor. Sementara dia mendeskripsikan mall, itu masuk teks deskripsi, tetapi berarti teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Atau teks imajinasi. Teks imajinasi itu kan teks yang bersifat hayalan, penuh dengan keajaiban dan sebagainya. Nah, ketika tokohnya berada di suatu tempat dengan segala keajaibannya, kemudian tempatnya itu dirinci sedemikian rupa sehingga si pembaca benar-benar seolah-olah ada di lokasi itu. Nah, itu namanya teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, berikutnya sub pokok bahasan yang kedua yaitu menentukan isi teks deskripsi. Untuk menentukan isi teks deskripsi, kita harus membaca sebuah teks secara menyeluruh, memahaminya, kemudian menghayatinya sehingga kita benar-benar tahu apa yang dimaksudkan oleh si penulis. Oke, kita sama-sama buka buku cetak, buku siswa bahasa Indonesia yang dari Kemendikbud ya. Itu kita lihat pada halaman 12. Ada teks dengan judul Pesona Pantai Senggigi. Ada yang dari NTB? Ya, kita ke sana ya untuk melihat pesona Pantai Senggigi. Kita lihat di sini ada beberapa alinea.
Yang pertama, Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga menakjubkan. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Dan seterusnya, nanti kalian baca sendiri ya. Pesona Pantai Senggigi, halaman 12. Setelah kita baca, kemudian langkah berikutnya adalah membuat pemetaan isi teks yang kita baca tadi ya. Oke, kita lihat. Pada alinea pertama itu Pantai Senggigi yang merupakan salah satu wisata dan sebagainya. Selain Pantai Senggigi, ini ada kata kunci yang lain, yaitu sangat indah. Pantai Senggigi sangat indah. Selain sangat indah, ini kita petakan dulu. Berikutnya juga ada tulisan pemandangan bawah laut. Pemandangan bawah laut Senggigi juga menakjubkan. Dan terakhir ada Pura Batu Bolong. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Ini kita petakan dulu. Pada alinea pertama, ini ada Pantai Senggigi, kemudian sangat indah, pemandangan bawah lautnya indah, kemudian terdapat juga Pura Batu Bolong. Kemudian kita lihat penjabarannya. Ini kan baru identifikasi ini, baru secara garis besar. Alinea pertama itu masih umum sekali, bahwa Pantai Senggigi itu sangat indah, pemandangan bawah lautnya juga sangat mempesona. Kemudian terdapat juga Pura Batu Bolong atau Pura Bolong. Kita lihat pada alinea berikutnya. Memasuki bibir Pantai Senggigi, kita akan disambut dengan pantai yang lembut dan udara yang segar. Angin lembut terasa mengelus kulit. Garis Pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa tentram semakin lengkap. Dari kejauhan, tampak hamparan permadani biru toska berpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Sungguh elok pemandangan pantai ini. Bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar bagian pantai. Pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas terbentang. Nah, sangat indahnya di mana? Nah, sangat indahnya di sini ada angin pantai. Angin pantainya serasa mengelus kulit, membuai kita hingga mendatangkan rasa tenang yang sangat luar biasa. Gak semua orang seperti itu, Bu. Iya, tapi kan teks deskripsi kan dari sudut pandang mana si penulis maunya ya. Jadi nggak masalah kalau menurut si penulis angin pantai itu indah, mengelus kulit dengan sangat lembut, kemudian memberikan belayan yang sangat mengantukkan, itu ya sah-sah saja. Kemudian di samping angin pantainya yang sangat menawan, yang sangat lembut, ini juga ada pasir putih. Pasir putih juga indah loh ya. Ada pasir putih yang sangat indah. Kemudian juga ada ombak yang saling susul menyusul. Ombaknya tenang, jadi tidak besar ya. Itu juga akan membuat rasa tentram yang semakin lengkap. Kemudian pada paragraf pertama itu ada identifikasi tentang pemandangan bawah laut. Nih. Nah, pemandangan bawah laut yang seperti apa? Kita petakan lagi. Pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Terumbu karang nampak berwarna-warni sangat indah. Ikan beraneka warna menambah keindahan bawah laut Senggigi. Dengan snorkeling maupun menyelam, Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Anda akan menyaksikan betapa mempesonanya taman bawah lautnya.
Air laut yang jernih serta banyak terumbu karang terawat dengan ikan-ikan beraneka ragam menambah keindahan taman laut di Senggigi. Pada pemandangan bawah lautnya yang sudah kita identifikasi ini, ada apa sajakah? Oh, ada terumbu karang. Terumbu karangnya seperti taman bunga yang sangat indah. Kemudian karena ada terumbu karang, ada tempat untuk bersembunyi, berlari-lari, bernaung, maka akan memunculkan banyak ikan yang hidup di situ juga. Jadi pemandangan bawah lautnya itu ada terumbu karang dan ikan-ikan yang beraneka warna. Kemudian pura batu bolong, bagaimanakah bentuknya? Nah, silakan kalian identifikasi. Pura batu bolong itu ada di alinea berikutnya. Selain pemandangan bawah laut, terdapat juga pemandangan indah di Pura Batu Bolong. Nah, untuk Pura Batu Bolong ini, silahkan kalian petakan sendiri. Ini di atasnya sudah saya kasih gambaran bagaimana cara memetakan. Ya, jadi bagaimana caranya untuk memetakan itu? Ya, tentunya kita baca dulu secara keseluruhan. Setelah itu, kita cari kata kuncinya, ada apa saja. Kayak tadi di paragraf pertama ada Pantai Senggigi, ada sangat indah, pemandangan bawah laut, dan Pura Batu Bolong. Alinea berikutnya biasanya menjelaskan apa yang ada di alinea pertama. Sangat indah, mananya yang dianggap indah? Pemandangan bawah laut, pemandangan bawah lautnya yang seperti apa? Apa indah, apa penuh dengan sampah-sampah, atau malah penuh dengan logam-logam dan sebagainya. Itu pemetaan. Baiklah anak-anakku sekalian, ini dua sub pokok bahasan ini silahkan kalian kuasai dengan benar. Yaitu yang pertama tentang identifikasi teks deskripsi, kemudian yang kedua tentang bagaimana caranya mengetahui isi dari teks deskripsi. Demikian dulu yang dapat. Baiklah anak-anak, sekarang kita berada di sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Silakan kalian buka halaman 18 buku Bahasa Indonesia kelas 7 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2016. Secara umum, struktur teks deskripsi itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu deskripsi umum, deskripsi bagian, dan kesan umum atau simpulan. Pada deskripsi umum ini terdapat identifikasi. Di sini disebut deskripsi umum karena penggambaran dari objek yang akan kita bahas ini masih bersifat umum, garis besar. Contoh di sini pada teks Rumah Tongkonan pada halaman 18. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja sebagai upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pao. Memasuki Rantai Pao, akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah, seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Nah,
ini disebut dengan deskripsi umum. Kenapa? Karena pada bagian ini semuanya masih bersifat umum. Letaknya di Toraja, dekat dengan perbatasan Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Rumah ini dianggap sebagai ikon dari suku Toraja sebagai upacara pemakamannya. Kemudian karena keunikannya, rumah Tongkonan ini dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Keunikannya yang seperti apa sehingga dinobatkan sebagai rumah adat? Nah, ini masuk pada deskripsi bagian pada alinea berikutnya. Paham ya? Jadi disebut sebagai deskripsi umum karena pada bagian ini masih menceritakan secara umum bahwa di tanah Toraja sana ada rumah Tongkonan. Rumah Tongkonan ini adalah ikon dari suku Toraja. Kenapa akhirnya menjadi ikon? Ya karena mungkin rumah Tongkonan itu memang memiliki ciri tersendiri. Nah, ciri dari rumah Tongkonan seperti apa? Itu nanti masuk pada deskripsi bagian. Ya, kita lihat alinea berikutnya. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pelitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah Tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Nah, di sini pada paragraf kedua ini dijelaskan perinciannya, bahan kayu, ukiran rumah, dan hiasan atap rumah. Ini pada bagian ini, deskripsi bagian ini sangat jelas sekali. Kayunya yang seperti apa? Kayunya mahal dan hanya ada di Sulawesi Selatan saja. Ukirannya sangat apik, sangat indah. Ya, kayunya juga bukan kayu sembarangan. Hiasannya indah, dan saking tidak sembarangannya kayunya itu tanpa di vernis ataupun di pelitur, itu kayunya bisa awet hingga ratusan tahun. Nah, ini dijelaskan. Pada bagian pertama kan tadi hanya ada rumah Tongkonan dianggap sebagai ikon suku Toraja. Pada bagian keduanya, di bagian deskripsi ini dirinci rumah Tongkonannya seperti apa. Oh, ternyata rumah panggung, materialnya kayu, tapi kayunya bukan kayu sembarangan. Sehingga tanpa dipernis, tanpa dipelitur, tanpa dicat, itu bisa kuat ratusan tahun. Kemudian bagian atapnya itu juga dihias. Bagian atapnya dihias dengan menggunakan tanduk kerbau. Kenapa tanduk kerbau? Karena kerbau memang lambang kebangsawanan suku Toraja. Nah, ini dirinci sehingga disebut sebagai deskripsi bagian. Bisa dibedakan ya? Deskripsi umum itu ya umum sekali.
hanya secara garis besar. Oh, ada rumah tongkonan di Sulawesi Selatan sana, tepatnya suku Toraja. Nah, rumah tongkonan itu seperti apa? Nah, dijelaskan pada bagian deskripsi bagian. Dibuat dari kayu, panggung, kayunya kuat, kayunya kayu langka, tanpa pernis dan prestur bagus, kuat hingga ratusan tahun. Kemudian bagian yang ketiga, ini kesan umum atau simpulan. Bagaimana bunyinya? Oke, kita baca di halaman 19, kesan umum. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, itu kesan umumnya. Indah dan merupakan kekayaan di negeri kita. Kekayaan itu harus dijaga karena memang warisan dari nenek moyang. Baiklah, itu struktur dari teks deskripsi. Berikutnya kita akan mempelajari tentang penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Penggunaan bahasanya ini ada 9 poin. Yang pertama, ini menggunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Kita kembali pada awal-awal teks deskripsi. Silakan buka lagi teks 1, 2, 3, 4 halaman 3, 4 dan 5. Halaman 3, 4 dan 5. Ada di situ tertulis ibuku orang yang sangat baik. Sangat baiknya bagaimana? Nah, kalimat perinciannya, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Makanya disebut sebagai orang yang sangat baik. Kalimatnya hanya ini, ibuku orang yang sangat baik. Nah, kemudian dirinci. Kenapa dirinci? Ya, untuk memberi efek meyakinkan kepada para pembacanya. Di awal sudah saya katakan bahwa teks deskripsi itu adalah teks yang memberikan gambaran tentang suatu objek dengan sejelas-jelasnya, sehingga si pembaca bisa melihat apa yang dilihat oleh penulis, bisa mendengar apa yang didengar oleh penulis, dan seolah-olah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Sehingga butuh perincian. Kita tidak cukup mengatakan ibuku orang yang sangat baik. Baik itu bisa dari beberapa segi. Kalau yang memandang orang yang hanya membutuhkan kasih sayang, ya hanya dari perhatiannya kita sudah menganggap seseorang itu sangat baik. Kalau kita kekurangan ekonomi, perhatian saja tidak cukup. Orang yang kita anggap baik adalah orang yang mau membantu kita di bidang ekonomi, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau pada teks deskripsi itu harus dikonkretkan. Apa indikasinya mengatakan ibuku orang yang sangat baik? Oh, ternyata dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Contoh lain mungkin bisa kalian tulis, rumahku sangat megah. Nah, nanti kalimat perinciannya bagaimana? Rumahku berlantai 2 dengan luas total 1000 meter persegi, lantai 1-nya tok, dan lantai 2 otomatis sudah luas sekali. Bangunannya bagian depan modern, bagian belakang klasik, dan sebagainya. Ya, perincian itu menjelaskan dari kalimat yang kita maksudkan. Kemudian penggunaan bahasa yang kedua adalah penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Di sini panca indera kita seolah-olah ikut menangkap apa yang ditangkap oleh penulis. Contoh, seolah kita melihat pantai panjang dengan pasir putih. Ketika kita membaca Pantai Parangtritis, kita seolah-olah melihat, oh, di depan saya ada pantai yang sangat panjang, kemudian pasirnya berwarna putih. Itu kan indah ya. Kita seolah-olah melihat itu.
pantainya panjang dengan pasir putihnya. Seolah-olah kita mendengar debur ombak pantai terdengar berirama. Ya, kita kan sebenarnya hanya membaca buku, tapi karena si penulis itu menggambarkan ombak yang datang bergulung-gulung dengan sangat periodik ya, kedatangannya di detik-detik sekian itu kan seolah-olah memberikan lagu tersendiri. Ketika si penulis menyatakan debur ombak pantai terdengar berirama, kita juga yang membaca itu seolah-olah juga mendengarkan, oh ada suara ombak, seperti itu loh. Kemudian yang ketiga, seolah kita merasakan udara terasa sangat segar. Padahal yang merasakan segar mungkin yang menulis. Tapi saat kita membaca Pantai Parangtritis, kita juga merasakan seolah-olah kita juga merasakan kesegaran dari semilirnya angin yang datang, yang dinikmati oleh si penulis, seolah-olah kita rasakan juga. Kemudian yang ketiga, ini penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, dan S. Penulisan kata berimbuhan pada teks deskripsi. Kalimatnya, Ugi Agustono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menuliskan keindahannya. Di sini ada kata memprakarsai, itu ada imbuhan me, kemudian tertambah n, prakarsai, ini utuh, fonem P tidak luluh. Kenapa? Karena setelah awalan me, n, men, diikuti kata dasar yang diawali dengan pr, prakarsai. Protes termasuk, protes itu bukan memprotes tapi memprotes, menprotes, gitu ya. Kemudian contoh kalimat kedua, Pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Ini juga asal kata dasarnya adalah pesona. Ya, keterangannya me, n ditambah pesona. Tadi saya sudah katakan kata dasarnya adalah pesona. Huruf P luluh menjadi M karena setelah awalan me, n diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P. Kok tadi nggak luluh? Ya karena tadi PR, bukan hanya P. Kalau hanya P itu meluruh, sehingga mem plus pesona menjadi memesona. Luruh, P-nya luruh, hilang. Berikutnya ada penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Sinonim itu persamaan makna kata, bukan persamaan kata loh ya. Kalau persamaan kata ya indah sama dengan indah. Tapi di sini sinonim adalah persamaan makna kata. Anak-anak, seperti kita ketahui, bahasa Indonesia itu memiliki perbendaharaan kata yang sangat-sangat luar biasa. Untuk mengatakan baju saja, baju, kita bisa ngomong banyak sekali. Baju, rok, jaket, daster, sarung, kemeja, celana, seragam, pramuka, dan sebagainya. Nah, itu sinonim. Contoh yang tertulis di sini kata indah. Indah. Sinonim dari kata indah itu bisa elok, permai, molek. Dan nanti ini hubungannya dengan diksi. Apa itu diksi? Nanti ada tersendiri. Berikutnya kayaknya 7 atau 8. Oke, kita ke penggunaan bahasa yang kelima. Penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Kata depan itu bisa di, bisa pada, bisa ke, dan sebagainya ya. Kata depan. Di sini contohnya di. Kalimat drama tari kolosal Ariah dipentaskan di area Monas. Nah, di sini ada kata depan di area Monas. Berikutnya penggunaan kata khusus.
Kata khusus itu, kalau ada kata khusus berarti otomatis ada kata umum. Kata umum adalah kata yang masih mengandung makna yang sangat luas. Sedangkan lawannya kata khusus adalah kata yang sudah memiliki makna tertentu dengan nilai rasa tertentu. Contoh, kata indah. Indah itu kata khususnya elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, ataupun manis. Ini nanti tergantung dari kalimat apa yang akan kita maksudkan. Kalau keindahannya itu berhubungan dengan perempuan, ya berarti cantik. Kalau keindahannya itu berhubungan dengan alam, mungkin elok, mungkin menakjubkan, begitu ya. Contoh lain, kata umum bunga. Bunga itu masih luas sekali. Tolong dong belikan bunga. Bunga yang mana? Belum jelas itu. Itu maknanya masih sangat luas, kata umum. Kalau pengen lebih terperinci lagi, ya mana yang kita maksud bunganya? Bunga mawar, melati, anggrek, kamboja, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau ada bunga yang kita tuju, ya jangan hanya ngomong bunga. Lebih baik ngomong, tolong dong belikan aku mawar. Cie beli mawar. Iya nih mau buat kekasih. Udah setuju udah pacaran? Belum ya? Belum lah. Oke. Indah ini kata umum. Bunga juga kata umum. Kenapa? Karena maknanya itu masih sangat luas. Bisa elok, bisa molek, bisa cantik, bisa menawan, itu untuk indah. Bisa mawar, bisa melati, bisa anggrek, bisa dahlia, bisa kamboja, itu kata bunga. Baju itu juga umum. Khususnya ya mungkin itu tadi jaket, blazer, kemudian kerudung, jas, rok, dan sebagainya. Itu kata umum dan kata khusus. Berikutnya yang ketujuh, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Penggunaan kata depan di Lombok, di Toraja. Ini tempat. Arah di bagian barat rumah Tongkonan. Kemudian huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar. Paham ya mana huruf besar dan mana huruf kecil? Ya, huruf kecil itu yang A berarti ini, B ini, G ini kecil. Nah, kapital itu huruf besar nih, D ini besar. A-nya A yang segitiga itu besar. Ini T besar atau T kapital. Nah, kalau ini T kecil, bukan kapital. Ada aturan tersendiri untuk penulisan huruf besar. Di antaranya huruf besar itu digunakan untuk nama orang. Namanya Jambrong, Bu. Ya meskipun namanya hanya Jambrong, ya tetap J-nya harus ditulis dengan besar dimanapun kata Jambrong itu berada. Di awal kalimat, di tengah-tengah, atau di akhir kalimat. Kalau itu nama orang, maka harus ditulis dengan huruf besar. Kemudian yang kedua, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya adik bertanya, kapan kita pulang? Kalimat langsung siapa? Kalimat langsung adalah kalimat pertama dari penutur langsung. Jadi tidak jere-jere saya ngomong. Nah, ini kalau saya ngomong itu berarti saya pertama, ya saya orang pertama. Ciri penulisan orang pertama itu atau tuturan langsung itu cirinya ada tanda petik. Ada tanda petik. Adik bertanya, koma, tanda petik, titik 2 di atas. Kapan kita pulang? Tanda tanya, tanda petik lagi. Nah, kapan kita pulang? Haknya harus pakai huruf besar atau kapital. Kenapa? Karena ini merupakan kalimat langsung. Kemudian yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, dan Tuhan.
termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya Islam itu I-nya besar, Kristen K-nya besar, Hindu H-nya besar, Al-Quran A-nya besar. Kemudian yang sering kita gunakan itu nya. Kalau nya itu dihubungkan dengan Allah, yang dimaksudnya di sini Allah, maka M-nya juga harus menggunakan huruf besar. Kemudian yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Misalkan SPD itu ya, Masruroh SPD itu Masruroh, S besar, detik P-nya besar, D-nya kecil, SPD. Kenapa di tengah-tengah kok besar? Itu karena merupakan nama gelar. Kemudian huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan. Kayak pada raja itu berarti yang mulia raja, paduka raja, seperti itu. Kemudian yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang diikuti sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalkan hari ini Bapak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung ke Brebes misalkan. Nah, tulisan hari ini awal kalimat H otomatis besar. Hari ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, lah itu Gubernur Jawa Tengah G-nya harus besar. G harus besar. Kenapa? Karena diikuti nama orang, yaitu Ganjar Pranowo. Tapi kalau tidak diikuti nama orang, ya gubernurnya tetap kecil. Jawa Tengah kapital karena nama tempat. Kemudian yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia, bangsanya kecil semua, B-nya kecil, tapi Indonesia itu I-nya besar. Kenapa? Karena itu nama bangsa. Bahasa Bali itu juga B-nya kecil, tapi B yang kedua Bali-nya besar. Kemudian yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya tahun Hijriah, hari Jumat, tarikh Masehi. Tahun Hijriah, tahunnya kecil, Hijriah hanya besar. Kenapa? Karena itu termasuk adalah nama tahun, bulan, dan hari. Kemudian hari besar juga itu, peringatan 1 Hijriah kan ada ya, diliburkan kita. Kemudian yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya Konferensi Asia Afrika, KAA, Konferensi Asia Afrika. Itu konferensi K-nya besar, Asia A-nya besar, Afrika A-nya besar. Perang Dunia Kedua, nah itu untuk Perang Dunia Kedua itu P-nya besar, D-nya juga besar. Kenapa? Karena ini adalah unsur nama peristiwa bersejarah. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misal Bukit Barisan, Dataran Tinggi Dieng, Jalan Sulawesi, Gang Kelinci. Bukit Barisan itu B-nya, Bukit B-nya besar, Barisan juga B-nya kapital. Dataran Tinggi Dieng, dataran itu sudah harus D-nya harus besar, tinggi T-nya harus kapital, Dieng apalagi wong itu nama tempat ya. Kemudian yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dengan dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen
kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Misalnya Republik Indonesia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Republik Indonesia itu RI-nya harus besar. Kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa, perserikatan besar, bangsa B-nya besar, B bangsa keduanya besar lagi. Kemudian yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna. Di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Nah, huruf besar yang ke-11 tadi itu dipakai di setiap awal kata. Habis titik ya itu awal kalimat ya. Habis titik itu juga awal kalimat, otomatis harus huruf besar. Kemudian yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya S titik H itu besar semua. SKM, SS, MGR, PDT. Nah, itu gelar. Makanya awalannya harus menggunakan huruf kapital. Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kita menunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, silakan duduk, Dek. Kata orang itu, kata orang itu. Nih, silakan duduk, Dik. Diknya itu harus huruf besar D-nya. Kemudian setelah huruf kapital, berikutnya kalimat bermajas. Majas itu disebut juga dengan gaya bahasa. Adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Jadi majas itu kalau nyindir ya nyindirnya halus gitu loh. Kita mengungkapkan sesuatu tapi mengatakannya dengan sesuatu yang lain, tidak to the point. Ini namanya majas. Kita akan mengkritisi kelas. Kelasnya kok kotor sekali ya. Kita tidak langsung ngomong, ini kelasnya kotor banget sih, males, saya nggak nyaman. Enggak. Kita pelan, gede-gede gitu, geleng-geleng kepala. Masya Allah, sampah setinggi gunung. Nah, masa iya di dalam kelas sampahnya sampai segunung? Gunung itu besar banget loh. Nah, itu namanya majas. Kemudian kadang juga benda mati seolah-olah bisa melakukan seperti manusia itu. Contoh pada Pantai Senggigi itu ada angin laut mengelus wajah. Apa iya ngelus, emangnya angin punya tangan? Lah, ini majas. Debur ombak pantai terdengar berirama. Kalau debur ombaknya terdengar iya, tapi kalau berirama ya tangkapan kita saja seolah-olah ada ketukan-ketukan tertentu yang terulang-ulang sehingga seperti sebuah irama yang sangat indah. Kemudian yang ke-9 terakhir, penggunaan pilihan kata atau diksi yang bervariasi. Pilihan kata atau diksi hakikatnya merupakan pemilihan kata yang tepat dan selaras penggunaannya, sehingga dapat memberikan kesan atau makna atau efek sesuai dengan harapan. Contoh, para siswa baru melihat pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Contoh yang kedua, para siswa baru menyaksikan pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Kata melihat dengan kata menyaksikan itu sebenarnya maknanya sama. Lihat, menyaksikan sama. Tapi akhirnya menjadi memiliki nilai tersendiri ketika kita mengatakannya para siswa baru menyaksikan pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Itu ada pada penekanannya.
Atau contoh lain seperti ini. Suatu hari kamu nonton pentas seni. Ternyata di tempat itu kamu ketemu teman kamu. Wah, senang sekali seperjuangan. Terus salaman. Wah, kebetulan. Wah, kebenaran ya kita ketemu. Mari kita dukung kebetulan. Tepat nggak itu? Wah, kebenaran ya kita ketemu di sini. Mari kita dukung kebetulan. Apakah tepat? Tidak. Ada nilai rasa yang berbeda di situ. Sebenarnya kalau kita ambil kata dasarnya, kebetulan dengan kebenaran. Kebetulan arti kata awal kata dasarnya betul. Kebenaran kata dasarnya benar. Artinya sama, benar. Tapi ketika kita terapkan dalam kalimat, ini akan memiliki makna atau nilai rasa yang berbeda. Apalagi kalau kita ngomongnya, wah kebenaran ya kita ketemu di sini. Mari kita dukung kebetulan. Nah, ini pilihan diksinya kurang tepat. Ada nilai rasa yang tidak sesuai. Sama artinya benar, tetapi ketika mendapatkan imbuhan ke dan an, kemudian diterapkan pada sebuah kalimat, nilai rasanya jadi berbeda. Kalau kebenaran adalah sesuatu kebetulan, sesuatu benar, sesuatu yang benar dan harus diperjuangkan. Tapi kalau kebetulan itu sesuatu yang benar tetapi terjadi secara tidak disengaja. Sehingga kalau kita bilang wah kebenaran ya kita ketemu di sini, nggak bisa, karena kebenaran itu nilai rasanya lebih pada sebuah kebenaran mutlak, patutnya malah diperjuangkan. Tapi kalau kebetulan itu nilai rasanya adalah sesuatu yang benar tetapi tidak disengaja, tidak sengaja ketemu. Jadi kata-katanya dibalik. Jangan wah kebenaran ya kita ketemu di sini, mari kita dukung kebetulan. Kita balik. Wah kebetulan ya kita ketemu di sini, mari kita dukung kebenaran. Nah, itu diksi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ini tadi sekilas tentang struktur dan unsur kebahasaan pada teks deskripsi. Baiklah anak-anak, sekarang kita ke sub pokok bahasan yang keempat, yaitu menyajikan lisan dan tulis teks deskripsi. Ini supaya kalian bisa menggambarkan, menceritakan dengan sejelas-jelasnya tentang apa yang kalian saksikan, apa yang kalian dengar, ataupun apa yang kalian rasakan. Termasuk juga barangkali kalian nanti dimintai sebuah penjelasan secara detail tentang suatu peristiwa, kronologinya bagaimana seandainya kalian pernah menyaksikan sesuatu itu, supaya kalian bisa menceritakannya dengan kronologis yang benar, kronologis yang sesuai, sehingga yang mendengarkan itu bisa memahami bagaimana kejadian yang sebenarnya. Baiklah, untuk bisa menyusun teks deskripsi ini ada 6 langkah yang harus kalian kuasai. Langkahnya, yang pertama, tentukan objek yang akan dideskripsikan dan bisa sekaligus membuat judul. Kemudian yang kedua, setelah kamu menentukan objek, kamu membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Setelah itu kalian mencari data, kemudian menata kalimat-kalimat dari berdasarkan data yang kalian peroleh itu. Nanti dibagi menjadi beberapa paragraf. Paragraf yang pertama itu pembukaan atau definisi umum atau deskripsi umum. Kemudian paragraf deskripsi bagian. Kalau nanti yang akan kalian gambarkan dengan detail itu lebih dari satu, ya berarti ada paragraf deskripsi bagian 1, paragraf deskripsi bagian 2, paragraf deskripsi bagian 3, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir menjadi paragraf penutup.
Kemudian langkah yang kelima, perincilah objek atau suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Berarti nanti di sini diksinya yang bagus. Bila perlu masukkan majas untuk lebih menggugah emosi pembacanya. Kemudian yang terakhir, menyunting teks deskripsi. Baik, kita lihat yang pertama. Tentukan objek yang akan dideskripsikan dan buat judul. Ya, dari yang ada di lingkungan kamu saja. Bisa tentang sekolah, bisa tentang tempat wisata, bisa juga suasana kegiatan tertentu. Sekolah, kalian masih baru ya, baru masuk di MTS atau SMP bagi yang SMP. Ditambah lagi suasana pandemi seperti ini, COVID-19, kemungkinan memang kalian belum terlalu menguasai ya. Tapi oke, kita ke lingkungan rumah saja ya, boleh lah. Kalau misalkan di lingkungan rumah, di dekat kamu ada BUMDes, badan usaha milik desa, itu kan kemarin banyak yang menggali melalui potensi alam ya, melalui tempat-tempat wisata. Ya, silakan itu nanti digambarkan. Kalau kalian milih tempat wisata lokal seperti itu ya bagus, kamu detailnya lebih paham dan judulnya agak menarik sedikit lah. Misalkan pesona baper begitu. Atau bisa diambil dari suasana kegiatan tertentu. Misalkan lebaran kemarin kita sedikit berbeda ya dibanding lebaran sebelum ini. Nah, ada suasana bagaimanakah? Apakah di tengah sepinya orang saling meminta maaf masih ada kesan-kesan bahwa Hari Raya Idul Fitri kemarin masih sangat berarti, atau seperti hari-hari biasa? Oke. Tapi untuk lebih gampangnya kita ambil contoh sekolah sajalah, biar semuanya saya kira tahu. Sekolah saja ya. Oke, kita ambil contoh sekolah baruku. Ini sekolah baruku kayaknya ada di buku deh, di buku yang dari Kemendiknas itu. Nanti dibuka saja, sepertinya ada sekolah baruku. Kita tentukan objek yang akan kita bahas. Ini sekolah kita yang baru, dan sekaligus saja kita jadikan judul nanti sehingga menjadi sekolah baruku. Itu langkah yang pertama, yaitu menentukan objek yang akan dideskripsikan, kemudian buat judul. Langkah kedua, ini adalah buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Kalau kita ambil sekolah baruku, maka yang bisa kalian amati nanti adalah diantaranya gedung, halaman, guru, kemudian teman. Gedungnya bagaimana? Besar atau kecil? Kalau MTS Ma'arif NU 5 2 lantai, untuk lab dan untuk ruang kelas itu 2 lantai. Kemudian ada satu lagi lantai paling tinggi, meskipun bukan lantai 3, tapi posisinya seperti lantai 3. Kemudian kualitas bangunannya, apakah kokoh ataukah sudah rapuh. Kemudian fisiknya apakah modern, modelnya itu apakah modern atau masih kuno. Kemudian warna cat, kita buat kerangkanya dulu seperti ini. Kemudian halamannya, apakah punya halaman yang bisa dimanfaatkan untuk bermain atau bersosialisasi atau berinteraksi antar teman di saat jam istirahat. Kemudian guru-gurunya bagaimana? Beralih di sini nanti bisa diceritakan bahwa gurunya ini di SLTP, MTS maupun SMP ini berbeda dengan di SD. Karena ketika di SD guru kalian itu satu kelas ya hanya satu tahun itu. Paling ketambahan guru PAI sama guru olahraga.
Sementara di SMP atau MTS ini masing-masing pelajaran akan dipegang oleh satu orang guru. Nanti ini ditulis satu mapel sama dengan satu guru, atau satu mapel diampu oleh satu guru. Kemudian data berikutnya, masing-masing guru seperti apa? Ramah, disiplin, galak, atau apa begitu. Kemudian teman-teman kalian itu seperti apa? Kalau di lingkungan SD atau MI dulu, teman-teman kalian itu hanya orang satu blok ya, satu perdusunan. Di Dewan 2 ya hanya anak dari dusun RW 2. Kemudian kalau SD Dewan 3 itu hanya dari Duku Rendeh, Semangkung, Ikir Gowok Barat. Kalau dari Dewan 1 itu dari Paingan, Ikir Gowok, Duku Ari, dan Duku Rembang. Di MTS teman-teman kita beragam, mulai dari Sidadi sana gua sama Duku Rebo, kemudian Semangkung, kemudian Guci, naik terus Duku Warni, Paingan, Dawannya, kemudian Duku Celik, Batur Sari, Duku Rembang, dan sebagainya. Ini berarti nanti tentang asal SD atau alamat ya, alamat yang meluas, karena teman-temannya memang semakin banyak. Kemudian teman yang kedua yang bisa kamu rasakan mungkin keintiman ya. Kamu sama teman-teman kamu bagaimana? Nanti ditulis. Teman saya baik-baik gitu. Teman baik-baik. Pertama berarti asal desa beraneka ragam. Kemudian yang kedua baik hati. Kemudian yang ketiga berarti kerjasamanya bagaimana ketika ada tugas kelompok itu kira-kira seperti apa. Nah ini namanya kerangka yang akan kamu gambarkan. Kamu tulis dulu secara garis besar di sini. Gedungnya ukurannya bagaimana, kualitas gedungnya, warna gedungnya, kemudian halamannya seperti apa, luas, berpaving block atau masih tanah. Kemudian yang ketiga fungsinya untuk apa bisa untuk bermain atau habis hanya untuk parkir. Kemudian guru-gurunya, satu guru satu pelajaran. Kemudian masing-masing guru mengabsen setiap masuk kelas. Kemudian yang ketiga mungkin gurunya disiplin begitu ya. Kamu tulis dulu di sini. Untuk apa? Ini nanti untuk mempermudah kalian merangkainya menjadi sebuah paragraf. Kemudian setelah langkah kedua ini kalian ambil, berikutnya adalah mencari data. Carilah data dari objek yang ditulis. Kita kan tadi mau mengambil sekolah baruku. Nah ya, hal yang dideskripsikan, kondisi fisik, hasil pengamatan, bangunan kokoh masih bagus, cat hijau. Kalimatnya, saya bersekolah di MTS Ma'arif NU 5 Dawuhan. Gedungnya berlantai 2, menghadap ke utara dan ke timur. Yang menghadap ke timur adalah musola dan laboratorium komputer. Yang menghadap ke utara adalah ruang kelas, ruang guru, ruang perpus, dan ruang tata usaha serta ruang kopnu misalkan. Gedungnya masih sangat bagus, catnya masih cerah berwarna hijau. Di perbatasan jalan dengan jalan terdapat gerbang yang juga berwarna hijau muda. Seperti itu kalimatnya. Kemudian tadi dari kerangka, setelah gedung ada halaman ya, halaman. Berarti berikutnya halaman gedung.
pertama luas, berpaving blok, sekaligus untuk parkir sepeda motor, difungsi ya, bisa untuk halaman, bisa untuk tempat parkir. Kalimatnya, halaman di depan gedung MTS lumayan luas. Tempat itu bisa untuk kami bermain di saat istirahat dan sebagainya dan sebagainya. Paham ya? Kemudian yang keempat, tatalah kalimat-kalimat menjadi pembuka teks, paragraf deskripsi bagian 1, tes deskripsi bagian 2, dan paragraf penutup. Ini berarti berdasarkan dari kerangka ini ya, dari kerangka dan data yang kalian peroleh. Caranya itu menulis teks deskripsi itu dengan mengembangkan kerangka menjadi sebuah tulisan yang utuh dan lengkap. Pengembangan kerangka tulisan akan menjadi lebih bagus dan menarik jika kamu berhasil melibatkan kepekaan perasaan dan imajinasi. Kenapa? Karena melalui kepekaan emosi dan imajinasi, data yang tertuang dalam kerangka tulisan bisa dikembangkan deskripsi yang lebih terperinci, sehingga mampu memberikan gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya kepada pembaca. Misalkan di sini tadi di kerangkanya ya, di sini kan pengembangan kerangka. Kita akan bercerita tentang gurunya. Nah, maka kata-kata yang bisa kamu ambil itu seperti ini. Guru di MTS itu disesuaikan dengan jumlah mapel yang ada. Sedangkan di MTS itu mapelnya ada 17 mata pelajaran. Gurunya pun berarti ada 17. Dan seterusnya. Pokoknya libatkan kata-kata yang seperti ada penekanan begitu, sehingga akan menimbulkan kesan tersendiri dan kejelasan yang lebih mantap lagi. Saya kembalikan ya. Guru di MTS disesuaikan dengan jumlah mapel yang ada, berbeda dengan guru di SD atau MI saya. Dulu di SD atau MI saya itu guru saya 1 tahun hanya 1 orang guru, namanya guru kelas. Kami hanya dibantu oleh 1 orang guru olahraga dan guru agama. Sedangkan di MTS masing-masing guru, masing-masing mapel akan dipegang oleh 1 orang guru. Bahasa Indonesia dipegang oleh Bu Masroroh SPD, bahasa Arab dipegang oleh Bapak Lukman Hakim SPDI, fikih dipegang oleh Bapak Ropi'i SAG, dan seterusnya dan seterusnya. Digambarkan sedetil-detilnya. Bila perlu, gambarkan juga karakter masing-masing pelajaran, ya, sehingga akan lebih menyentuh, lebih gamblang, sehingga pembaca itu akan lebih mudah dalam memperoleh gambaran seperti apakah guru-guru di MTS itu menata kalimat. Jangan lupa untuk paragraf pertama itu pembuka teks, itu hanya sekedar identifikasi, paragraf pembuka saja ya. Seperti apa? Ya cukup saya bersekolah di MTS Ma'arif NU 5 Dawuhan yang beralamat di Igirgowok, Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampo, Kabupaten Brebes. Gedungnya lumayan besar, berlantai 2 dengan cat yang berwarna hijau. Perbatasan halaman dengan jalan itu dibatasi oleh gerbang yang menjulang tinggi dengan pintu gerbang yang berwarna hijau juga. Halamannya juga cukup luas, cukuplah untuk kami siswa-siswi MTS Ma'arif NU 5 Dawuhan bermain-main saat istirahat. Nah, cukup seperti itu. Nanti detail tentang ini, tentang gedung, tentang halaman, tentang guru, tentang teman, ini nanti ada di
paragraf deskripsi bagian. Paham ya anak-anak? Jadi yang pertama paragraf pembuka itu hanya pengenalan saja, apa yang akan kita gambarkan nanti. Paragraf berikutnya baru menjelaskan tentang detail-detail dari yang kalian cari datanya tadi. Kemudian setelah itu perincilah objek atau suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Nah, ini kelihayan kalian dalam pemilihan kata atau diksi ini sangat menentukan. Ya, tadi saya contohkan, kebetulan ya kita ketemu di sini, mari kita dukung kebenaran. Itu akan menjadi kurang greget ketika kamu ngomongnya kebalik. Wah, kebenaran ya kita ketemu di sini, mari kita dukung kebetulan. Nah, itu kurang peka, sehingga di panca indera ya tidak terlalu mengena gitu. Kalau hanya untuk mendukung kebetulan dibanding dengan mendukung kebenaran, itu akan berbeda. Di sini diksi kalian harus benar-benar mengena apa yang kamu maksud dengan bahasa yang kamu sampaikan, itu supaya tepat sehingga yang ditangkap oleh pendengar itu juga sama seperti yang kamu berikan. Kalau kamu seolah-olah kamu melihat, maka pembaca juga harus seolah-olah melihat. Kamu mendengar, maka pembaca juga harus seolah-olah mendengar. Kamu merasakan, maka pembaca juga harus seolah-olah merasakan. Jadi apa yang kamu alami itu juga seolah-olah dialami oleh pembaca. Untuk bisa mencapai hal itu, kamu harus ahli di sini. Perincian objek atau suasana yang kamu deskripsikan itu harus bisa merangsang panca indera. Kemudian yang keenam, ini menyunting teks deskripsi. Menyunting bukan melamar ya. Menyunting itu sebenarnya mengedit. Sering mengedit ya. Kamu selfie ceklek terus diganti-ganti, backgroundnya menjadi di luar negeri, itu mengedit pada gambar. Nah, menyunting pada teks deskripsi itu juga berusaha untuk memperbaiki teks yang sudah kamu buat. Setelah kerangkanya dikembangkan menjadi beberapa paragraf yang menurut kamu mungkin sudah sesuai, kamu nanti baca ulang, dibaca ulang lagi, diteliti lagi. Barangkali ada kata yang kurang tepat, maksudnya sama seperti yang tadi saya bilang, bahwa bahasa Indonesia itu memiliki perbendaharaan kata atau kosakata yang sangat luar biasa, sehingga masing-masing memiliki nilai rasa, mana yang lebih tepat. Hamil dengan bunting itu sama, tapi kalau di tulisan itu kamu nulis seperti ini, ibuku bunting bersamaan dengan kambingku hamil, nah itu kan kurang tepat ya, akan sangat kurang tepat. Ketika kamu sudah nulis seperti itu, kemudian ketahuan setelah kamu baca ulang, wah ini kurang tepat, kamu ganti. Itu namanya menyunting. Menyunting bisa meliputi struktur teks, bisa kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu banyak lagi ya, ejaan, tanda baca, pilihan kata atau diksi, tata kalimat, ataupun kepaduan paragraf. Ya, itu harus kamu teliti sekali. Bagaimanakah kebahasaannya? Apakah sudah tepat ataukah belum? Kalau sudah tepat, ya oke, berarti kamu anggap selesai. Untuk memperoleh hasil susunan teks deskripsi yang bagus, kita memang kayaknya tidak cukup dengan satu kali menyusun. Kamu susun selesai, kamu baca ulang, kamu sunting. Ketika sunting, mana yang perlu dihilangkan, mana yang perlu ditambah, mana yang perlu diperbaiki, cepat lakukan. Tak. Nanti kalau sudah selesai lagi, baca ulang lagi, teliti lagi. Kalau kamu sudah merasa mantap sekali, baru nanti kalian menyerahkan karya teks deskripsi tersebut. Ya, ingat ya,
langkah dalam menyajikan teks deskripsi. Pertama, tentukan objek yang ada di sekitar kamu saja, nggak apa-apa lah. Di rumah kamu ada apa yang dekat. Kemudian buatlah kerangka bagian-bagian seperti ini tadi. Itu kerangkanya. Kamu peta-petakan dulu mana yang akan kamu ceritakan, ya. Kemudian langkah ketiga, mencari data. Kamu kuasai lagi datanya seperti apa. Kemudian setelah itu tata kalimatnya agar menjadi kalimat yang bagus, enak dibaca, mudah dipahami, dengan membaginya menjadi beberapa paragraf. Paragraf pembuka, paragraf deskripsi bagian, ataupun paragraf penutup. Kemudian jangan lupa dalam penyusunan paragraf itu gunakan kata-kata yang bersifat deskriptif, kalimat atau kata yang memang bisa menggambarkan sesuatu. Kemudian usahakan juga yang bisa merangsang panca indera. Dan yang terakhir, menyunting teks yang sudah kamu susun itu. Tadi yang sudah kamu baca, tadi yang sudah kamu tulis, kamu baca ulang, kemudian hasilnya akan seperti apa. Gampang ya anak-anak, sebab nanti terakhir tugasnya adalah menyusun teks deskripsi. Lembar tugas, buatlah sebuah teks deskripsi yang menggambarkan tentang sesuatu yang ada di lingkunganmu saat ini. Objek yang akan kamu pilih itu usahakan benar-benar kamu pahami, sehingga nanti pengkonkretannya itu lebih mudah. Kamu boleh sih menggambarkan rumah kamu, boleh. Rumah kamu menghadap kemana, warnanya apa, ruangannya apa saja. Nah, nanti di ruangan pada bagian deskripsi bagian itu dirinci. Ruang tamunya ada apa saja. Kemudian di dindingnya ada hiasan apa saja. Kemudian beralih ke ruang keluarga, beralih ke kamar pribadi kamu, beralih ke dapur, ke kamar mandi, dan sebagainya dan sebagainya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada bab pertama ini tentang teks deskripsi. Kalau ada pertanyaan, silahkan ke email saya atau japri ke nomor pribadi saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.